Pemirsa, usai menangkap dua bandar narkoba Kampung Bahari di Cianjur, Puncak Bogor, polisi menggeledah rumah kedua bandar di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam penggeledahan, polisi menemukan narkoba jenis sabu, timbangan digital, plastik klip, dan juga senjata tajam. Anggota Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara menggeledah dua rumah di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara milik Hasan dan Lopez, dua bandar besar yang ditangkap di Puncak Bogor Kamis malam kemarin. Saat menggeledah, polisi sempat lepaskan tembakan peringatan karena sekelompok orang sempat mencoba memprovokasi kedatangan petugas. Petugas terpaksa membongkar pintu karena rumah kedua bandar terkunci. Usai penggeledahan, polisi menemukan sejumlah barang bukti. Kami menemukan barang bukti yang pertama berupa sabu, yang kedua timbangan digital, bom, dan di samping itu kami juga menemukan senjata tajam celurit. Dan senjata tajam tersebut ditemukan di dua tempat. Yang pertama kami temukan di rumahnya saudara Bodrek. Yang kedua, kami temukan di pinggir jalan, di rel itu di dalam bedeng. Kamis malam kemarin, tim Satres Narkoba Polres Jakarta Utara menangkap dua bandar besar Kampung Bahari, Hasan dan Lopez, yang tengah pesta narkoba bersama puluhan keluarga dan kerabatnya di villa mewah di wilayah Cipanas, Cianjur, Puncak Bogor. Dalam penangkapan, 27 orang dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba. 5 orang diantaranya terancam kurungan penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Polres Metro Jakarta Barat menggerebek sebuah rumah yang dijadikan sebagai ladang hidroponik ganja di wilayah Brebes, Jawa Tengah, Minggu kemarin. Ratusan pot tanaman narkoba jenis ganja ditanam di atap rumah dengan ditutupi jaring hitam agar warga sekitar tidak mencurigai adanya aktivitas penanaman hidroponik ganja. Di lantai 2 rumah tersebut, aparat Polres Metro Jakarta Barat dengan persenjataan lengkap menemukan ratusan pot tanaman ganja. Ratusan pot tanaman ganja tersebut dirawat dengan menggunakan cara hidroponik. Ladang hidroponik ganja dibuat di atap rumah oleh pelaku agar tidak dicurigai warga sekitar dan aktivitasnya tidak terendus oleh aparat kepolisian. Namun aparat kepolisian berhasil menemukan ladang ganja rumahan tersebut dan berhasil mengamankan pelaku berinisial Y. Kami telah mengamankan satu buah kebun ganja rumahan yang kami dapatkan di sebuah rumah di lantai 2, tepatnya lokasinya di daerah Brebes. Kemudian sudah kami amankan ke Mako, seperti yang rekan-rekan prosesnya di belakang, dan juga sudah kami lakukan pengamanan terhadap tersangka. Kemudian proses pemeriksaan lebih lanjut akan kami kabarkan berikutnya. Guna kepentingan pemeriksaan, pelaku diamankan ke Mapolres Jakarta Barat beserta seluruh barang bukti dengan menggunakan kendaraan minibus dan truk. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Petugas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral melakukan penelitian dan lakukan pengambilan sampel semburan lumpur Cipanas, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Minggu pagi. Petugas lakukan screening dengan alat khusus mendeteksi gas dan mengambil sampel berupa air, lumpur, dan gas dari dalam sumur. Sejumlah petugas dari bidang geologi dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral mendatangi titik semburan lumpur yang berada di bawah situs keramat Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Petugas langsung melakukan screening awal dengan alat mendeteksi kandungan gas. Hasilnya 3 unsur gas ditemukan dari lokasi semburan yang muncul sejak 3 tahun lalu tersebut. Gas CO2, H2S, dan SO2 ditemukan berhembus dari titik semburan ke arah timur yang dapat membuat sesak nafas serta mata perih. Di lokasi semburan, petugas juga mengambil sampel berupa air, lumpur, dan gas yang nantinya akan dilakukan penelitian lebih lanjut guna lebih memastikan kandungan dari ketiga unsur gas yang saat pendeteksian berada di ambang batas aman. Yang pertama CO2, yang kedua H2S, yang ketiga SO2. Dan yang melebihi ambang batas tadi itu yaitu SO2-nya. SO2. SO2-nya tadi itu lebih dari 20 ppm. 20 ppm. Cara efeknya itu bisa menyebabkan iritasi tenggorokan.
Itu paling minimal. Artinya berbahaya mungkin ini, Bang? Berbahaya. Hingga kini, semburan lumpur masih bergejolak dengan intensitas yang masih cukup tinggi. Petugas telah memperluas garis aman semburan dan menempatkan perangkat desa untuk memastikan tidak ada masyarakat yang mendekati lokasi semburan. Kita di atas sini, Pak. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Jenazah korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Papua tiba di rumah duka di Desa Pante Dere, Alor, Nusa Tenggara Timur. Keluarga histeris saat jenazah tiba di rumah duka. Kesedihan keluarga korban kekerasan kelompok kriminal bersenjata di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua tak terbendung melihat jenazah Habel Alengpen. Tangis keluarga semakin histeris saat jenazah dibawa masuk ke rumah duka di Butuwe, Desa Pante Dere, Alor, Nusa Tenggara Timur. Bahkan adik korban sampai pingsan. Kepulangan jenazah diurus perwakilan Pemda Puncak dan Paguyuban Flambora hingga Dewan Gereja di sana hingga ke Kabupaten Alor. Dia profesi sebagai sopir dan tukang bangunan. Oke. Dia tukang bangunan di gereja. Kebetulan gereja itu gereja di bawah jemaatnya Pak Bupati. Rencananya jenazah akan dimakamkan besok pagi di Pemakaman Umum daerah setempat. Pria kelahiran 1991 ini merantau ke Papua untuk bekerja sejak 2018 lalu. Ia menjadi korban penembakan oleh teroris KKB Papua dalam perjalanan pulang bersama dua rekannya dari Pasar Ilaga pada 3 Juni lalu. Dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Dani Manu, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pasukan gabungan TNI Polri berhasil menguasai Bandara Aminggaru, Ilaga, Papua. Sebelumnya, pasukan TNI Polri terlibat baku tembak dengan kelompok teroris bersenjata Organisasi Papua Merdeka. Baku tembak antara pasukan gabungan TNI Polri dengan kelompok teroris bersenjata Organisasi Papua Merdeka pecah di dekat Bandara Aminggaru Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Pasukan TNI Polri berlindung di balik kendaraan serta menggunakan senjata laras panjang. Sementara di sisi lainnya terdengar suara letusan senapan yang diduga milik kelompok teroris bersenjata. Dalam kontak senjata selama 3 jam, pasukan TNI Polri berhasil memukul mundur dan merebut Bandara Aminggaru Ilaga yang sempat diduduki kelompok teroris bersenjata. 3 warga sipil dilaporkan tewas, sementara 3 lainnya luka dalam aksi baku tembak. Sebelumnya, kelompok teroris bersenjata pimpinan Legalek Tanggelen Kamis lalu membakar fasilitas Bandar Udara Aminggaru, sebuah pesawat rusak, tower ATC bandara, ruang tunggu serta kantor perhubungan dan perumahan pegawai hangus terbakar. Tim Satuan Tugas Namangkawi terus memburu kelompok teroris KKB yang terdiri dari 9 kelompok yang diduga memiliki kekuatan sekitar 70 senjata api. Meski situasi Kabupaten Puncak Papua berangsur normal, pasca kontak tembak dengan kelompok teroris bersenjata KKB, pasukan gabungan TNI Polri tetap meningkatkan kewaspadaan. Dari Ilaga, Papua, Cendri Andrew Suripati, iNews melaporkan. Situasi Papua pasca penyerangan telah terkendali dan dijaga aparat keamanan. Tokoh Papua Yoris Raweyai menyatakan semakin agresifnya serangan KKB setelah kelompoknya disebut sebagai teroris. Dan pemirsa, berikut pernyataan Yoris saat dialog di program iNews Sore. Transportasi udara sudah berjalan dengan baik. Ya. Tadi almarhum Habel sudah diterbangkan ke kampung halamannya. Kami keluarga besar Polda Papua turut berduka cita atas meninggal almarhum. Mudah-mudahan Tuhan berikan yang tempat yang terbaik untuk Pak Habel. Selain korban, rekan kami masih standby di sekitar bandara. Mudah-mudahan ini memberikan situasi yang lebih kondusif sehingga aktivitas masyarakat di Puncak Ilaga dapat berjalan seperti biasa. Karena salah satu
transportasi yang ada di puncak Ilaga adalah bandara, sehingga kami berupaya semaksimal mungkin untuk puncak bandara di puncak Ilaga tidak diganggu lagi oleh siapapun, sehingga ekonomi masyarakat stabil di sana. Dilabelkanlah KKB sebagai teroris pada 19 April yang lalu, maka eskalasi ini tidak rendah atau menurun, malah eskalasi sangat meningkat. Kami kebetulan sedang membahas pansus Papua ini sejak tanggal 20, dan laporan bahwa sejak tanggal 20 Mei sampai dengan tanggal 27 Mei itu terjadi 61 kali kontak senjata. Jadi relatif sekarang itu meningkat di luar daripada 2 hari terakhir ini. Pembunuhan terhadap ini dan pembakaran bendera kita, terus kemudian pengerusakan pesawat yang sedang parkir. Satgas COVID-19 terus lakukan penyekatan di jembatan Suramadu yang mengarah ke kota Surabaya. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di Ais Pagi.